Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali dengan Ibu Guru. Hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberkati oleh Tuhan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita sudah mulai belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Kemarin kita sudah belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang tanaman sagu. Masih ingat anak-anak? Ya, tanaman sagu adalah makanan pokok untuk saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur, yaitu khususnya di Papua dan Maluku, mengkonsumsi makanan dari tanaman sagu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang kedua, yaitu tentang bagian-bagian dari tumbuhan, bagian-bagian dari bunga, bagian-bagian dari buah. Nah, mari kita simak baik-baik. Nanti anak-anak perhatikan Ibu Guru dengan cermat ya. Anak-anak masih ingat tentang tumbuhan? Nah, tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian dari tumbuhan. Antara lain bagian yang dari bawah yaitu akar. Ada batang, ada cabang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, itu bagian-bagian dari tumbuhan yang nantinya akan mempunyai fungsi masing-masing. Bagaimana caranya tumbuhan supaya subur? Anak-anak harus ingat, harus mau memelihara tumbuhan itu dengan baik supaya tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Baik, Bu Guru akan menerangkan jenis akar. Pada tumbuhan itu terdapat akar. Akar dibedakan menjadi dua, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu seperti apa, anak-anak? Akar tunggang itu akar yang sangat kuat, biasanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang besar. Contohnya ada tumbuhan rambutan, ada nangka, pohon nangka, ada pohon mangga. Nah, dia memiliki akar yang sangat kuat, maka disebut akar tunggang. Bagaimana untuk akar serabut? Akar serabut beda dengan akar tunggang. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang kecil atau tidak besar. Contohnya tumbuhan yang memiliki akar serabut ada rumput, ada bambu, ada padi. Ciri-cirinya adalah akarnya berambut-rambut. Nah, itulah jenis-jenis akar pada tumbuh-tumbuhan. Anak-anak, akar mempunyai fungsi. Apa fungsi dari akar? Antara lain, akar itu mempunyai fungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Selain itu, fungsi akar juga untuk menyangga tumbuhan supaya tumbuhan itu tetap berdiri atau kuat. Itu adalah fungsi dari akar. Bagaimana fungsi batang? Apakah batang punya fungsi? Batang juga memiliki fungsi, yaitu fungsinya juga untuk menyangga tumbuhan supaya tumbuhan itu tetap tegak dan menjadi kuat. Selain itu juga ada fungsi daun. Fungsi daun yaitu untuk memasak makanan yang terjadi pada siang hari. Bagaimana caranya untuk memasak makanan itu? Memasak makanan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Maka daun sangat penting sekali dalam memasak makanan.
Kalau untuk kita bisa dibilang sebagai dapurnya. Maka daun merupakan dapurnya dari tumbuhan untuk memasak makanan. Itu adalah fungsi dari daun, fungsi dari batang, fungsi dari akar. Mereka mempunyai fungsi masing-masing, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Selain dari bagian-bagian dari tumbuhan, guru akan menerangkan tentang bagian-bagian dari buah. Pernahkah anak-anak makan buah? Pasti anak-anak sering makan buah, umpamanya buah mangga, durian, belimbing, apel, dan sebagainya. Mengapa kita perlu buah? Supaya kita menjadi sehat. Kalau anak-anak mau makan buah, maka tubuh atau badan kita menjadi sehat, ya. Bagian-bagian buah itu apa saja, anak-anak? Kita lihat dari bagian yang luar, yaitu ada kulit buah. Setelah ada kulit buah, kita buka, ada daging buah. Yang ketiga adalah biji buah. Nah, dalam bagian-bagian buah ini yang kita butuhkan adalah daging buah itu, yang berguna untuk kita sebagai kesehatan badan kita atau mengandung vitamin C. Kalau anak-anak sering mengkonsumsi buah, pasti anak-anak akan terhindar dari penyakit umpamanya sariawan, gusi berdarah, dan lain-lain. Anak-anak, selain tadi dari bagian-bagian buah, Ibu juga akan menerangkan tentang bagian-bagian dari bunga. Anak-anak pernah melihat bunga sepatu? Nah, di situ sangat jelas sekali ada bunga sepatu. Bagian-bagiannya antara lain yang dari bawah yang kita pegang, namanya tangkai bunga. Di atasnya tangkai bunga ada kelopak bunga. Bagian bunga yang tiga yang paling menarik namanya mahkota bunga. Dalam mahkota bunga ada benang sari, dan di bawahnya benang sari ada putik. Ini bagian-bagian dari bunga. Bunga ada bunga jantan dan bunga betina. Mana sih yang bunga jantan? Bunga jantan adalah yang benang sari atau serbuk sari. Yang bunga betina disebut putik. Putik merupakan alat kelamin pada bagian bunga, yaitu kelamin betina. Nah, di dalam bunga, dalam tumbuhan itu terdapat tentang pembuahan dan penyerbukan. Anak-anak sudah tahu tentang pembuahan dan penyerbukan? Nah, penyerbukan dan pembuahan mempunyai arti sendiri-sendiri. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Itu disebut penyerbukan. Apa pembuahan itu, anak-anak? Pembuahan adalah menempelnya benang sari di kepala putik. Kalau sudah nempel, nanti akan terjadi pembuahan. Setelah jadi pembuahan, maka buah itu akan berubah nanti atau akan menjadi bunga itu berubah menjadi buah atau disebut dengan pentil buah, ya. Jadi itu tentang penyerbukan dan pembuahan. Bagian bunga yang paling menarik adalah mahkota bunga. Biasanya mahkota bunga itu suka anak-anak ada binatang-binatang yang suka hinggap di bunga. Umpamanya ada kupu-kupu, ada capung, ada tawon atau lebah. Itu adalah hewan-hewan yang membantu penyerbukan pada buah, yaitu dia akan menjatuhkan benang sari ke kepala putik, maka akan terjadi pembuahan. Nah, itulah anak-anak tadi bagian-bagian dari bunga yang sudah kita pelajari.
dan nanti anak-anak bisa membaca kembali pada buku tema, yaitu pada bagian subtema 1 pembelajaran 2. Semoga anak-anak lebih jelas dan lebih mengerti tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, mungkin kalau anak-anak kurang jelas, boleh tanya Ibu Guru melalui Japri. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat dari Ibu Guru. Oke.